Halo trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Club Indonesia Fundamental and Technicalist Analysis. Kali ini kita akan bahas mengenai 6 cara analisa teknikal di Forex. Pembahasan ini penting, perlu sahabat FCI simak dari awal hingga selesai agar tahu bagaimana cara analisa teknikal trading yang benar. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail mengenai cara ataupun metode analisa teknikal di Forex ini, perlu kami ingatkan ke sahabat trader Forex Club di Indonesia semuanya yang saat ini belum daftar akun trading di XM ataupun belum punya akun trading di XM, silakan daftar terlebih dahulu. Penjelasan lengkap bagaimana cara daftar akun trading di XM, panduannya telah kami jelaskan di video yang paling pertama di dalam playlist belajar trading Forex dari nol. Teman-teman bisa klik notif di bagian atas video ataupun silakan buka menu playlist di YouTube channel Forex Club Indonesia. Di situ ada playlist belajar trading dari nol. Di video yang paling pertama telah kami jelaskan secara lengkap step by step cara daftar akun trading di XM. Ikuti panduannya, ikuti langkah-langkahnya sehingga sahabat FCI semua punya akun trading di XM. Link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas mengenai 6 cara analisa teknikal Forex. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih jauh, kita akan urutkan terlebih dahulu apa saja yang akan kita bahas. Yang pertama, kita harus ketahui terlebih dahulu apa itu analisa teknikal. Kemudian nanti kita akan bahas macam-macam tren, kemudian metode analisa teknikal yang dapat teman-teman gunakan, bagaimana cara entry dan bagaimana cara exit-nya. Nah, analisa teknikal itu merupakan salah satu metode analisis trading yang digunakan untuk menentukan kapan seharusnya trader melakukan open posisi buy ataupun sell. Berbeda dengan analisa fundamental, analisa teknikal itu menggunakan riwayat pergerakan harga untuk dijadikan sebagai sumber data menganalisis pergerakan harga di masa yang akan datang akan naik ataupun akan turun. Nah, ini base analisa teknikal. Sedangkan analisa fundamental itu menggunakan indikator-indikator ekonomi sebagai penentu untuk melihat kecenderungan harga akan menguat ataupun akan melemah. Jelas ya teman-teman bahwa analisa teknikal itu merupakan metode analisis yang menggunakan riwayat pergerakan harga sebagai sumber data untuk menganalisa pergerakan harga baik itu di forex, saham, kripto, dan yang lainnya ini akan naik ataupun akan turun. Dan fungsinya adalah untuk menentukan kapan seharusnya trader open posisi buy ataupun open posisi sell. Nah, ini yang dimaksud dengan analisa teknikal. Kemudian setelah teman-teman tahu apa itu analisa teknikal, poin yang kedua ataupun step yang kedua, teman-teman harus tahu macam-macam tren. Tren dalam trading itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama tren naik, kemudian yang kedua tren turun, downtrend, kemudian tren yang datar. Tren yang naik ataupun suatu instrumen trading dikatakan sedang mengalami kenaikan apabila kalau kita lihat pergerakan harga itu dia mampu membuat high yang lebih tinggi daripada high yang sebelumnya. Contohnya seperti ini. Ini kan high yang pertama, kemudian ini high yang kedua. Jika harga bisa membuat puncak ataupun high yang lebih tinggi daripada puncak yang sebelumnya, maka ini dikatakan tren sedang dalam kondisi yang naik ataupun biasa disebut dengan uptrend. Oke. Kemudian yang kedua yaitu downtrend. Downtrend itu merupakan suatu pergerakan harga di mana polanya harga membuat low yang lebih rendah daripada low yang sebelumnya. Teman-teman dapat lihat di sini ini low yang pertama, kemudian ini low yang lebih rendah, kemudian ini low yang lebih rendah. Jika harga bisa membuat low yang lebih rendah daripada low yang sebelumnya, maka dapat dikatakan tren suatu instrumen trading tersebut, baik itu saham, forex, kripto, itu sedang berada dalam kondisi yang turun ataupun downtrend. Kemudian untuk tren yang datar sendiri, itu terjadi apabila harga tidak bisa membuat high yang lebih tinggi ataupun low yang lebih rendah. Teman-teman dapat lihat di sini. Oke, ini tren sedang dalam kondisi yang datar, sideways. Jelas ya teman-teman?
tren ada 3, tren yang naik, tren yang turun, dan juga tren yang datar. Kemudian, setelah teman-teman tahu jenis ataupun macam-macam dari tren itu pergerakan harga, teman-teman bisa gunakan banyak tools, bisa gunakan candlestick, bisa gunakan indikator, kemudian trendline, ada juga yang menggunakan pola grafik ini untuk mengidentifikasi tren apa yang sedang terjadi di market. Ini banyak ditanyakan oleh teman-teman, gimana sih caranya menentukan tren yang benar saat trading. Nah, sebenarnya secara teknikal itu ada banyak metode yang bisa teman-teman pakai. Kita akan bahas 2 saja. Yang pertama kita gunakan indikator, kemudian yang kedua kita gunakan trendline. Kita jelaskan yang trendline terlebih dahulu. Trendline itu ditarik dari satu puncak ke puncak yang berikutnya, ataupun dari low ke low berikutnya. Seperti ini. Ini puncak acuan yang pertama. Oke. Kemudian ini yang kedua. Kalau teman-teman lihat, riwayat pergerakan harga dari sini ke sini berarti sedang dalam kondisi yang turun ataupun downtrend. Harga bergerak di bawah trendline. Nah, di sini telah terjadi breakout. Ada candlestick yang ditutup di atas trendline. Ini menandakan bahwa tren akan beralih dari downtrend ke uptrend. Ini salah satu metode yang dapat teman-teman gunakan. Semisal untuk yang ini teman-teman tarik dari low ke low. Ini acuan low yang pertama. Kemudian ini yang kedua. Nah, di sini terjadi breakout atau tidak? Teman-teman yang telah belajar mengenai breakout yang valid dan yang tidak, tentu sudah tahu di mana ini candlestick ditutup di atas trendline. Ini menandakan bahwa belum terjadi breakout. Breakoutnya terjadi di sini. Oke. Ini menandakan peralihan tren dari yang awalnya naik, uptrend ke downtrend. Awalnya uptrend, setelah terjadi breakout kemudian downtrend. Jika tren sedang dalam kondisi yang naik ataupun uptrend, sebaiknya teman-teman semua fokus mencari peluang perdagangan buy ataupun beli. Sedangkan jika tren dalam kondisi yang turun, maka sebaiknya teman-teman fokus mencari peluang open posisi sell. Teman-teman bisa entry buy di sini saat terjadi koreksi harga ke level trendline. Untuk entry sell di sini. Oke. Jelas ya teman-teman semua, ini merupakan salah satu metode yang umum digunakan oleh para trader, menggunakan trendline ataupun menggunakan indikator sebagai suatu tools untuk mempermudah kita melakukan analisa tren sedang naik ataupun tren sedang turun. Kemudian untuk entry-nya tadi telah kita jelaskan. Jika teman-teman trading menggunakan trendline, maka open posisi saat terjadi koreksi seperti ini. Oke. Saat terjadi koreksi, trennya kan sedang naik, berarti teman-teman open posisi buy, stop loss-nya lihat low yang sebelumnya. Ataupun ini level support. Ini level support terdekat. Teman-teman bisa letakkan stop loss di sini. Entry buy-nya di atas sini, stop loss di sini. Acuannya low yang ini. Untuk yang entry sell juga sama. Entry sell kan saat terjadi koreksi seperti ini, lihat resisten terdekat ataupun puncak terdekat untuk penempatan level stop loss-nya. Di atas sini. Untuk take profit, open posisi buy berarti lihat resisten terdekat. Di sini. Ini untuk acuan TP, take profit. Open posisi buy berarti take profitnya di puncak terdekat ataupun resisten terdekat. Sedangkan untuk entry sell, teman-teman lihat support terdekat. Ataupun low yang terdekat.
Ini low, sebelum terjadinya koreksi kenaikan, teman-teman bisa take profit di sini. Oke. Jelas ya teman-teman semua, ini salah satu cara untuk mempermudah teman-teman mengidentifikasi tren sedang dalam kondisi yang naik, ataupun sedang dalam kondisi yang sideways, ataupun sedang dalam kondisi yang turun, downtrend. Nah, selain menggunakan trend line, teman-teman juga bisa menggunakan indikator. Indikator yang cukup populer dan banyak digunakan trader untuk mengidentifikasi kondisi tren ialah indikator moving average. Ini telah banyak kita bahas di pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Ada yang menggunakan hanya satu moving average, double moving average, triple moving average, dan compact moving average. Di mana metode pembacaannya, ini kita tambahkan terlebih dahulu indikatornya, klik bagian menu insert, pilih indikator, kemudian kita arahkan kursor di bagian trend, di sini kita pilih moving average. Kita gunakan yang periodenya 50 saja, shift 0, MA metodenya simple, apply to close. Warnanya kita gunakan warna gold, kemudian klik OK. Yang ini ya teman-teman. Tren dikatakan sedang dalam kondisi yang naik apabila kedudukan candlestick itu berada di atas garis MA. Seperti ini. Ketika candlestick cenderung berada di atas garis MA, maka ini trennya sedang naik. Sedangkan apabila candlestick berada di bawah garis MA ini, maka tren dikatakan sedang dalam kondisi yang turun ataupun bearish. Nah, teman-teman bisa gunakan cara-cara seperti ini untuk mendapatkan peluang open posisi. Ini kan awalnya turun, kemudian terjadi koreksi ke level MA. Teman-teman bisa open posisi sell di sini saat terjadi koreksi. Karena salah satu fungsi daripada MA ialah sebagai support dan resisten berjalan. Jelas ya sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya mengenai bagaimana cara analisa teknikal di Forex ini. Ada banyak sekali metode sebenarnya yang dapat teman-teman gunakan untuk analisis technical trading. Bisa gunakan pola grafik, pola candlestick, kemudian Elliott Wave, indikator, support resisten, dan yang lainnya. Silakan teman-teman buka saja menu playlist di YouTube channel Forex Club Indonesia. Di situ ada banyak pilihan metode analisa teknikal yang bisa teman-teman pakai. Semoga bermanfaat. Jika ada yang belum dipahami, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Forex Club Indonesia. Dan nantikan video analisa lainnya, baik itu analisa teknikal dan analisa fundamental. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.